Baik, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Cek. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya, Kak. Baik. Bisa, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asma'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kaprodi PG PAUD Bapak Bushro Karim SAG MSI. Yang terhormat Pembina HMP PG PAUD Bapak Angga Fitriyono SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Eka Oktavianingsih SPD MPD selaku pemateri pada kegiatan pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum HMP PG PAUD Saudari Nuril Afifah. Dan yang kami cintai teman-teman pengurus HMP PG PAUD serta teman-teman peserta mahasiswa baru PG PAUD 2021 yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Eka Oktavianingsih, SPD, MPD, dan teman-teman peserta yang berkenan hadir dalam kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah dengan tema membentuk mahasiswa baru PG PAUD yang unggul, tangguh, dan bijak di era pandemi. Hadirin yang berbahagia, saya, Wiwit Yulika, selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Saudari Nuril Afifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan ketentuan atau aturan selama mengikuti pelatihan. Yang pertama, peserta diwajibkan on kamera selama acara berlangsung. Nggak dengar, Kak. Mic-nya mati, Nuril. Kagak ada suaranya. Ya, mohon maaf, saya ulangi. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan ketentuan atau aturan selama mengikuti pelatihan. Yang pertama, peserta diwajibkan on kamera selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang menghidupkan mikrofon. Pada sesi peserta boleh bertanya kepada narasumber dengan menghidupkan mikrofon dan menyebutkan nama, kelas, nama kelompok, dan juga pertanyaan. Yang keempat, peserta diwajibkan meresum pembahasan materi pada pelatihan pagi hari ini. Dan yang kelima, peserta dilarang meninggalkan room Zoom tanpa ada izin terlebih dahulu.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Bapak Sulaiman SPD MPD, yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan Bapak Wahid Khairul Ikhwan SPD MPD, yang terhormat Kepala Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Ibu Siti Fajrana Fitroh SPSI MA, yang terhormat Koordinator Program Studi PG PAUD Bapak Muhammad Busro Karim SAG MSI, yang terhormat Pembina HMP PG PAUD Bapak Angga Fitriono SPD MPD, dan tak lupa teman-teman mahasiswa baru PG PAUD yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Perkenalkan, nama saya Nuril Afifah selaku moderator dalam kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah pada pagi hari ini, dan izinkan saya untuk memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita, Ibu Eka Oktavianingsi SPD MPD, yang pada pagi hari ini akan memberikan ilmunya kepada kita pada pelatihan karya tulis ilmiah. Pada kesempatan ini, narasumber diberikan waktu selama 45 menit untuk memaparkan materinya, kemudian 15 menit setelahnya akan ada sesi tanya-jawab. Baik, apakah dari Ibu Eka sudah siap untuk menyampaikan materinya? Siap, Mbak. Ibu, alhamdulillah. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Oke. Pemateri kita hari ini yaitu Ibu Eka Oktavianingsi SPD MPD. Beliau adalah dosen di PG PAUD. Untuk pengalamannya yang pertama, dosen dari tahun 2018 hingga sekarang, kemudian ada online tutor dari tahun 2021 hingga sekarang di Department of Asia Open University. Kemudian beliau juga pernah menjadi shadow teacher di SCCDRC Yogyakarta pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian Ibu Eka Oktavianingsi ini pernah menjadi editorial board pada tahun 2019 hingga sekarang di Jurnal Obsesi dan Jurnal Golden Age dan lain-lain. Kemudian untuk pengalaman pendidikannya atau pendidikan yang ditempuh selama ini, yang pertama ada di Universitas Yogyakarta menempuh pendidikan S2 dengan jurusan PG PAUD pada tahun 2016 sampai 2018. Kemudian Ibu Eka ini juga menempuh S1 di Universitas Yogyakarta jurusan PG PAUD pada tahun 2011 hingga 2015. Kemudian di situ ada beberapa penghargaan yang Ibu Eka peroleh, dan juga Ibu Eka ini sudah menerbitkan beberapa jurnal, dan itu bisa disimak dengan baik teman-teman. Untuk profil Ibu Eka sendiri, nama lengkapnya Ibu Eka Oktavianingsi, lahir di Bantul 5 Oktober 1993, kemudian menjadi dosen dari tahun 2018 setelah lulus dari Universitas Yogyakarta, dan sekarang Ibu Eka ini sudah menjadi dosen profesional di pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Kemudian untuk kontaknya bisa disimak di bawah ini. Untuk nomor teleponnya ada 087 821 043 824. Kemudian untuk emailnya ekaoktavianingsi@trunojoyo.ac.id dan Instagramnya ekaoktavia55. Jadi bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang beliau bisa langsung follow Instagram beliau. Kemudian untuk
penghargaannya, Ibu Eka ini pernah mendapatkan penghargaan Award of LPDP tahun 2016 sampai 2018. Kemudian pernah jadi second winner pada Developing Educational Media from bisa di Zoom operator untuk CV-nya. Oke, kurang lebih untuk penghargaan-penghargaan dari Ibu Eka ini sudah banyak sekali dan bisa teman-teman simak seperti yang sudah tertera di kurikulum kita ini, dan semoga menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya untuk bisa berprestasi seperti Ibu Eka ini. Oke, mungkin biar tidak berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Eka untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Ibu Eka. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar, teman-teman? Hai, Ibu. Hai. Bisa ya? Oke. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Kok sepertinya ini auranya masih lemes ya? Coba saya cek lagi ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Ibu. Oke. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada MP PG PAUD ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa baru untuk berkenalan dengan beberapa skill ya. Salah satunya ada pelatihan karya tulis ilmiah. Kalau kemarin saya lihat itu pelatihan ya, ada public speaking, terus nanti juga ada tari gitu ya. Itu merupakan sebuah bekal yang luar biasa bagi teman-teman yang baru saja masuk. Oke. Tadi teman-teman sudah tahu ya, nama saya, perkenalan dulu kalau yang belum tahu. Nama saya Eka Oktavianingsih, biasa dipanggil Bu Eka, begitu ya. Mbak Eka juga sebenarnya nggak apa-apa kalau di luar kelas ya. Karena kalau dilihat kita ini sebenarnya ada koneksi ya. Teman-teman kan masuk S1 tahun 2021 ya. Sedangkan saya masuk S1 2011. Jadi satu dekade kita selisihnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa istilahnya bisa saling sharing ya. Sharing, kemudian bisa saling memotivasi begitu. Teman-teman, mungkin saya juga masih pertama kali bertemu dengan teman-teman secara virtual ya. Kalau di semester ini mungkin nanti saya tidak ngajar semester 1, tapi nanti harapannya kenal lagi ya. Saya apresiasi lah pokoknya buat teman-teman yang sudah masuk di Prodi PG PAUD. Selamat ya. Selamat dan tetap tetap semangat ya, jangan berkecil hati meskipun kuliahnya tetap dengan daring gitu. Oke, saya izin share screen ya. Ya, teman-teman, sebelumnya saya mau tanya ini. Teman-teman ini kebanyakan dari SMA, SMK, atau MA? SMA, Bu. Oh ya, ada yang MA, ada yang MA, ada yang SMA, ada yang SMK ya.
Nah, pastinya teman-teman itu pernahlah sekali dua kali mendengarkan apa itu karya tulis ilmiah ya. Ya meskipun cuma sekelebatan gitu ya. KTI atau karya tulis ilmiah. Nah, di sini nanti kenapa kok karya tulis ilmiah ini menjadi penting bagi teman-teman untuk dikuasai. Nah, nanti akan saya paparkan begitu. Kalau SMA mungkin hanya orang-orang tertentu ya yang belajar KTI, misalnya untuk keperluan lomba atau mungkin keperluan-keperluan yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk menjadi mahasiswa, KTI ini menjadi sangat penting. Nah, sebelum masuk ke KTI, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Ini kan teman-teman kan peralihan ya, masa peralihan, masa adaptasi dari SMA ke perguruan tinggi. Benar kan? Jadi masih bingung, apa sih sebenarnya perbedaan dari perkuliahan dengan pembelajaran di SMA? Meskipun saya yakin bahwa teman-teman kemarin ketika mengikuti ospek, mengikuti Kompas sudah dijelaskan ya, baik oleh dosen atau mungkin oleh sesama kakak tingkat gitu ya. Jadi kalau menjadi mahasiswa, guru atau dosen? Kira-kira pilihannya. Ada yang mau jawab? Dosen ya. Jadi nanti yang menjadi fasilitator itu adalah dosen. Apa sih Bu bedanya guru sama dosen? Keduanya sama ya, keduanya sama. Hanya saja kalau dulu ketika dengan Bu Guru mungkin ya sistem pembelajarannya lebih apa ya istilahnya, anak-anak itu lebih dilayani begitu. Nah, ketika perguruan tinggi nanti dosen ini sebagai fasilitator. Jadi bukan satu-satunya sumber dari ilmu ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube, teman-teman bisa baca buku, teman-teman bisa baca artikel. Dosen hanya mengarahkan saja begitu ya. Jadi lebih mandiri begitu. Mata kuliah atau mata pelajaran? Teman-teman, mata kuliah atau mata pelajaran? Mata kuliah. Mata kuliah. Nah, mata kuliah. Jadi teman-teman kalau sudah KRS itu kan sudah dapat ya mata kuliahnya ada yang 11, ada yang 10 begitu. Berbeda dengan mata pelajaran ya. Kalau mata pelajaran kan itu saja dari semester 1 dari kelas 10 sampai kelas 12 itu ya ada matematika, ada bahasa, ada ini. Tapi kalau mata kuliah itu berbeda-beda ya. Semester 1 mungkin ada pendidikan Pancasila, nanti semester 2 beda lagi gitu. Dan bobotnya juga beda, ngitungnya pakai SKS gitu ya. Ya, nanti sambil jalan sambil dilihat. Independen atau dependent? Independen atau dependent, teman-teman? Ada yang nggak apa-apa jawab. Apa, Mbak? Independen ya. Jadi dependent itu adalah ketergantungan, bergantung sepenuhnya kepada orang lain, sedangkan independen adalah mandiri. Nah, ketika menjadi mahasiswa, nanti teman-teman itu be independent ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, misalnya dosen itu mengingatkan, Mbak harus belajar ini ya untuk besok misalnya. Enggak, tapi teman-teman memiliki inisiatif, kemandirian untuk, oh besok itu mata kuliahnya adalah pendidikan Pancasila. Sesuai dengan silabus, sesuai dengan RPS, itu pertemuan pertama itu membahas tentang ini misalnya. Saya harus belajar dulu. Jadi enggak ada yang, kamu harus belajar, kamu harus ini. Enggak ada ya, tapi kesadaran sendiri-sendiri. Apatis atau kritis? Kritis. Ya, apatis. Betul. Ya, kalau apatis itu cuek ya. Misalnya mahasiswa itu kan diidentikan menjadi seorang agent of change ya, atau agen perubahan. Merubah
kondisi dan situasi yang ada di sekitar. Bagaimana cara merubah kalau dia itu tidak memiliki pemikiran yang kritis. Kritis itu, oh ini ada something wrong, oh ini ada problem, oh ini ada masalah. Saya harus bagaimana sebagai mahasiswa? Oh saya harus berbuat demikian. Kalau apatis, ya wes lah baba gitu ya. Ada masalah ini di sekitarnya juga, ya udah bukan tugasku. Nah itu yang nggak boleh. Kemudian 3 tahun versus 4 tahun. 4 Lulus tahun. Iya, 4 tahun. Tapi nanti sambil berjalan kalau bisa kurang ya, kurang dari 4 tahun. Kemudian nilai atau IPK. 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 IPK ya. IPK. Hard skill, soft skill, atau nilai akademik. Hard skill, soft skill. Ya, ya betul ya. Jadi hard skill, soft skill ini nanti teman-teman asah ketika di perguruan tinggi ya. Baik itu dari perkuliahan ya, maupun dari pelatihan-pelatihan maupun program-program yang sudah didesain kampus. Kalau sekarang itu banyak sekali program yang namanya Merdeka Belajar ya. Kakak kelas kalian itu ada yang pertukaran ke Universitas Negeri Makassar, ada yang ke Sorong ya, Victory Sorong. Kemudian ada yang magang, magangnya ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Kemudian ada lagi proyek kemanusiaan, kemudian sebagainya. Nah, nanti teman-teman harus mengikuti ya, meskipun tidak ada keharusan, tetapi ada keinginan gitu. Kalau hanya nilai akademik itu ya hanya kertas ya, hanya kertas. Maksudnya skill-nya atau kemampuannya itu tidak bisa terasah ya. Padahal mungkin 5 tahun ke depan ya, ketika teman-teman lulus itu keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja itu sudah berkembang. Ya. Mungkin kalau zamannya Bu Eka itu S1 misalnya, bahasa Inggris itu tidak terlalu penting bagi guru PAUD. Tetapi barangkali nanti 5 tahun ke depan banyak sekali lowongan pekerjaan yang mengharuskan guru PAUD itu harus bisa bahasa Inggris, harus bisa meneliti, harus bisa kemampuan-kemampuan seperti kemampuan seni, seperti itu. Jadi terus berkembang gitu. AKM atau skripsi? Skripsi. Ya, betul ya. Sudah kenalan dari semester 1, dengar-dengar suara skripsi gitu ya. Jangan salah dengan Kristi ya. Skripsi ya. Skripsi itu apa, Bu? Ya, nanti saya jelaskan. Ada kaitannya dengan karya tulis ilmiah ya. Kalau AKM itu kan semacam ujian ya, teman-teman ya. Di SMA yang menentukan kelulusan teman-teman. Yang di dalamnya itu ada numerik, terus literasi, terus apa ya, saya kurang tahu ya. Pokoknya itu intinya tes begitu, sedangkan skripsi ini adalah proses panjang dalam membuat karya tulis ilmiah berdasarkan penelitian. Begitu. Nah, hari ini sebenarnya Bu Eka itu hanya memberikan satu benih ya, satu benih atau satu biji gitu ya. Kalau di gambar ini kan biji kacang hijau atau biji apa ya itu. Nah, jadi nanti dalam penulisan KTI ini tidak hanya bermodalkan yang namanya benih saja atau ilmu lah. Bu Eka hari ini share tentang informasi ilmu bagaimana membuat KTI, apa itu KTI dan sebagainya. Tetapi kembali lagi ke teman-teman, kesadaran dan pengorbanan dalam membuat itu juga penting. Sebagai contoh ya, saya tadi mengibaratkan saya itu memberikan biji ya, biji kacang hijau kepada teman-teman. Satu. Tapi sehabis pelatihan ini, biji kacang hijaunya digeletakkan saja ya, tidak ada kemauan, tidak ada kesadaran untuk menanamnya, maka tidak akan tumbuh menjadi tumbuhan ya. Jadi harus ada sinergi antara ilmu dan kesadaran. Nah itu hanya sebatas selingan saja ya. Jadi nanti teman-teman tetap harus memiliki yang namanya
kesadaran atau awareness dengan pengorbanan. Nah, ini saya ambil gambar ya. Ini gambar kakak kelas, ini gambar saya. Saya sedikit narsis, nggak apa-apa. Oke, mahasiswa, kenapa sih harus belajar tentang KTI gitu ya? Kenapa sih Bu harus belajar tentang KTI gitu? Bentar. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar ya, ini kan tujuan dari teman-teman ini kan menggunakan toga ya, lulus 4 tahun ke depan. Misalkan teman-teman sekarang membuat roadmap hidup ya, bahwa tahun 2025 di bulan Agustus misalnya saya harus lulus S1. Padahal ketika mau lulus itu banyak sekali halang rintang yang harus teman-teman lampaui ya. Apa Bu halang rintang? Mungkin kalau SMA ya bareng ya. Kelas 1 nanti temennya bareng, kelas 2 temennya bareng, kelas 3 temennya bareng. Tapi kalau di universitas, di perguruan tinggi, nanti kalau sudah semester 7 itu sudah balap-balapan ya. Karena tinggal mengambil, ada yang lulusnya cepat, ada yang lulusnya lama, ada yang semester 14 juga ada. Ada yang sampai semester 8 gitu. Kalau di SMA kan bareng ya, bareng. Ini harus ikut ujian dan sebagainya, digenahke, di apa ya istilahnya, diurusi sama gurunya. Tapi kalau di perguruan tinggi, teman-teman yang aktif ya. Nah, selain skripsi di akhir nanti di semester 7-8, dalam kesehariannya teman-teman ini juga pasti akan mendapatkan yang namanya apa ya, nek tugas sih kayak abot gitu ya. Ya proses lah, proses dalam belajar. Kalau di SMA mungkin teman-teman dalam pemahamannya cukup mengerjakan LKS ya. Misalnya pelajaran bahasa, Bu Guru menerangkan tentang kalimat majemuk misalnya, ada bertingkat, ada setara dan sebagainya. Kemudian untuk menguji pemahaman teman-teman, teman-teman harus mengerjakan LKS atau buku paket begitu ya. Biasanya kalau di perguruan tinggi tidak seperti itu ya. Jadi untuk menguji pemahaman teman-teman itu diminta untuk membuat yang namanya makalah atau laporan ya. Makalah itu bedanya sama tugas-tugas di SMA. Nah, jadi kalau tugas-tugas di SMA itu kan kalau kita lihat di apa ya tingkatan teman-teman ini kan naik ke S1 strata 1 itu kan tingkatannya 7 ya. 7 dari 10 ya. Jadi pemahamannya diharapkan lebih dalam. Nah, ketika teman-teman diminta untuk membuat makalah, itu teman-teman ada proses menganalisis ya, menganalisis. Menganalisis itu seperti apa, Bu? Contohnya misalnya, teman-teman sekarang kan melihat lingkungan itu banyak sekali masalah ya, karena ujung-ujungnya adalah pandemi COVID ya. Kalau kita lihat saja misalnya dari sisi ekonomi gitu ya, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan misalnya. Itu adalah sebuah problem. Kemudian teman-teman analisis, kira-kira kenapa ya kok mereka kehilangan pekerjaan gitu ya. Oh, ternyata mereka bekerja di usaha yang sangat bergantung kepada fisik. Interaksi secara fisik itu seperti apa, Bu? Ya, misalnya tutor tapi tutor yang tatap muka begitu ya. Atau mungkin kurir begitu ya dan sebagainya. Itu dianalisis apa penyebabnya. Kemudian nanti pada akhirnya teman-teman juga akan melihat bagaimana solusinya gitu. Menawarkan solusi. Nah, itu nanti pola pikir yang harus dibangun ketika menjadi mahasiswa. Ada masalah seperti ini, apa sih penyebabnya, bagaimana solusinya? Itu harus
terus digali. Ya, sense kepekaan gitu ya. Kepekaan terhadap lingkungan itu harus diasah. Kemudian itu yang wajib ya. Makalah, skripsi, laporan itu wajib. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, ya, kalau yang atas itu kan standar ya, standar. Oke, kuliah IPK-nya bagus atau sesuai, lulus begitu ya. Yang nomor 2, ikut lomba-lomba. Jadi lomba-lomba di perguruan tinggi itu banyak sekali yang mengharuskan atau menawarkan tentang karya tulis ilmiah, misalnya kayak PKM gitu ya, LKTI atau seminar internasional. Bahan tadi di awal yang Bu Eka jelaskan, dibimbing oleh dosen ya, nanti akan berprestasi ya. Jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Bu, saya ikut international conference di Singapura. Oh iya Mbak, saya misalnya saya dukung gitu ya, saya bimbing dan sebagainya. Dan itu nanti juga akan berpengaruh kepada teman-teman ketika lulus ya. Jadi saya itu lulus tahun 2018 ya. Sedikit cerita. Saya wisuda bulan Agustus, tanggal 18 Agustus 2018 ya. Baru 5 hari saya wisuda itu ada lowongan dosen. Nah, akhirnya saya keterima. Jadi saya belum merasakan yang namanya mencari kerja. Jadi lulus itu langsung menjadi dosen gitu ya. Karena apa? Karena saya itu ketika kuliah saya mencari yaitu tadi memperbanyak prestasi-prestasi yang ada di kurikulum vitae, sehingga ketika apply sebuah job gitu ya, itu bisa dipertimbangkan gitu ya. Nah, itu hanya sedikit cuplikan saja. Nah, ketika teman-teman ikut lomba keluar, yang tadinya hanya teman-temannya itu PG PAUD semua, itu bisa berteman dengan siapapun ya, misalnya dari jurusan psikologi, dari jurusan teknologi pembelajaran, dari jurusan PGSD misalnya. Apa sih Bu gunanya berteman dengan mereka ya? Saya kasih tahu dari sekarang. Bahwasanya nanti ketika teman-teman bekerja atau berkarya itu akan mempermudah begitu ya. Misalnya saya mau membuat sebuah teknologi atau game gitu ya. Tapi saya tidak punya sumber daya manusia yang bisa mengotak-atik atau programmernya. Tapi saya punya teman yang dari teknologi pembelajaran misalnya seperti itu. Nah, jadi relasi itu juga harus dibangun ya. Teman-teman ikut organisasi gitu ya. Ikut berbagai event yang dia itu tidak hanya diikuti oleh mahasiswa PG PAUD ya. Jadi gaul gitu loh. Gaul untuk social relationship-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu karya tulis ilmiah ya. Problem, ada investigation, ada survei, dan ada systematical and objective gitu. Problem. Jadi karya tulis ilmiah itu disusun karena ada masalah ya, problem yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi misalnya teman-teman ini masalah ya, tapi mencari masalah, melihat di sekitarnya, oh sekarang pembelajaran daring itu apa sih permasalahannya bagi anak usia dini. Sudah 2 tahun mereka pembelajarannya itu dilakukan secara daring. Oh ternyata social skill atau perkembangan sosial mereka itu jadi terhambat karena interaksi dengan temannya itu sedikit, hanya di dalam rumah, kemudian interaksinya hanya dengan orang dewasa di rumah gitu ya, tidak ada interaksi dengan teman sebaya. Itu adalah masalah. Kemudian diselidiki masalah itu ya, ibaratnya kayak detektif gitu ya, detektif. Kira-kira
kenapa ya anak ini kok kemampuan sosialnya rendah? Tadi Bu Eka sudah bilang, oh ternyata dia itu kesempatan untuk bergaul dengan teman sebayanya itu tidak banyak, gitu ya. Selain itu, yang kedua misalnya, lingkungan di sekitarnya itu tidak banyak anak-anak, gitu misalnya. Dan yang ketiga, misalnya di rumah dia hanya ditinggal bekerja oleh orang tuanya sehingga hanya tinggal dengan nenek dan kakeknya sehingga interaksinya lebih sering dengan orang dewasa gitu ya. Penyelidikan, pengamatan dan pengumpulan data itu dikumpulkan entah itu dari observasi, mengamati ya, entah itu dari artikel sebelumnya atau entah itu dari sumber-sumber data yang lain. Ibaratnya begini teman-teman, enaknya teman-teman baca nih di lambe turah gitu ya. Satu informasi gitu. Ini untuk mempermudah aja pemahamannya. Nah, teman-teman tidak boleh menelan informasi itu secara mentah-mentah ya. Harus diselidiki dulu. Apa penyebabnya? Ini benar nggak ya? Misalnya sekarang siapa yang lagi terkenal? Lesti gitu ya. Lesti mendapatkan mahar 1 miliar misalnya. Kita selidiki dulu, kita kumpulkan datanya. Data dari mana? Oh, dari wawancara dengan keluarga Lesti atau dengan foto ya, foto yang menunjukkan mahar berapa US dollar gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian penyajiannya itu harus sistematis dan objektif. Sistematis itu yang seperti apa, Bu? Jadi ada aturannya ya, ada aturannya Adik-adik. Jadi ada yang namanya pendahuluan, ada yang namanya pembahasan, ada yang namanya kesimpulan atau penutup. Boleh nggak Bu dibalik dulu, penutup dulu gitu ya? Ya nggak boleh, harus secara sistematis. Objektif itu harus adil ya, memandang sesuatu itu secara objektif. Lawan katanya apa? Objektif itu? Subjektif. Ya, betul, subjektif ya. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya adalah Lesti misalnya, karena saya fansnya Lesti kayaknya itu ini deh, maharnya itu 2 miliar. Nah, itu namanya subjektif. Atau dalam konteks yang perkembangan sosial tadi ya, karena subjeknya itu adalah tetangganya, enggak kok dia itu ini selalu diajak bermain sama orang tuanya dan sebagainya. Tidak boleh. Kita harus menyajikan data yang benar-benar kita lihat. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurang-kurangi. Ya, kayak gitu. Itu yang namanya objektif. Nah, karya tulis ilmiah itu jenisnya banyak ya. Tadi Bu Eka sudah bilang ada makalah, ada skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, karya ilmiah, buku, esai. Apa yang membedakan? Jadi kalau makalah itu biasanya ini ya, ada sampul, daftar isi, kemudian ada pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Makalah itu tidak harus diperoleh dari penelitian. Bisa juga dari pembahasan dengan menggunakan artikel atau teori-teori yang sudah ada. Jadi tidak perlu observasi, itu juga bisa makalah. Misalnya besok teman-teman ada mata kuliah apa yang paut banget, dasar-dasar matematika ya, misalnya dasar-dasar matematika dan sains anak usia dini. Buatlah makalah tentang misalnya metode eksperimen dalam pendidikan sains ya. Nah, nanti teman-teman kan nggak mungkin ini ya, penelitian tentang metode eksperimen. Teman-teman bisa mencarinya dari buku, bisa mencari dari artikel, oh pengertian metode eksperimen.
Kemudian langkah-langkahnya seperti apa, itu di pembahasannya. Di pendahuluannya apa, Bu, isinya? Latar belakang, ya. Latar belakang. Latar belakang itu apa, Bu? Latar belakang itu adalah yang mendasari sebuah karya tulis itu perlu dibuat. Ya. Misalnya, kalau berbicara tentang metode eksperimen, berarti kenapa sih metode eksperimen ini penting untuk dibahas? Kenapa? Karena metode eksperimen ini adalah metode yang melibatkan anak untuk melakukan uji coba secara langsung. Dan ini misalnya memancing kreativitas dan sikap kritis dari anak-anak. Berbeda kalau misalnya pendidikan sains tapi dengan metode ceramah. Ya. Hari ini Bu Guru mau menerangkan tentang benda yang terapung, tenggelam, dan melayang. Yang terapung itu anak-anak ada kayu, yang melayang ada ini, dan tenggelam ini misalnya. Itu adalah metode ceramah. Nah, tapi kalau dengan metode eksperimen, hari ini Bu Guru punya beberapa benda nih anak-anak. Ada kayu, ada telur, ada spon, ada besi. Sekarang teman-teman dimasukkan ya benda-bendanya satu-satu ke dalam ember yang sudah Ibu siapkan. Nah, kira-kira mana yang letaknya di paling bawah misalnya. Kayak gitu ya. Kemudian skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau skripsi itu adalah karya tulis hasil penelitian S1 ya, kalau tesis itu S2, disertasi S3. Yang menjadi perbedaannya nanti tingkat ininya apa, pembahasan dan kedalaman penyajiannya ya. Kalau skripsi mungkin hanya sampai rumusan masalahnya tidak terlalu rumit. Kalau disertasi nanti sudah kalau kuali ya sudah membuat teori kayak gitu. Kemudian artikel jurnal karya ilmiah populer. Jadi nanti teman-teman pasti ketika kuliah itu carilah jurnal tentang ini. Nah, jurnal itu bisa hasil penelitian, bisa tidak, bisa dari studi pustaka gitu. Tetapi disajikannya kalau skripsi itu kan tebel-tebel ya, bisa 4 cm gitu, tebelnya 5 sampai 8 halaman, tetapi isinya sudah lengkap. Ada latar belakang, ada metode, ada hasil pembahasan dan sebagainya gitu. Kemudian buku. Buku ini juga termasuk karya tulis ilmiah ya. Karena diperoleh dari sumber-sumber yang aktual, bisa juga dari hasil penelitian gitu. Isai. Nah, isai ini bisa dari penelitian, bisa juga dari pemikiran atau gagasan ya. Yang menjadi pembeda dari jenis-jenis ini adalah sistematika dan metode analisisnya. Sedangkan persamaannya adalah adanya unsur utama, ada pendahuluan, isi, serta penutup. Gitu. Mbak Nuril, saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 9.15 ini. Oh ya, baik. Bagaimana kita memulai menulis ya? Menulis. Jadi yang pertama itu tentunya teman-teman tadi sudah saya jelaskan ya. Pokok permasalahannya itu apa? Oh, sekarang itu di daerah saya itu, Bu, anak-anak itu kebanyakan main daripada belajar. Karena kalau daring itu kadang kan tidak selalu virtual ya. Bisa jadi hanya dikasih tugas kayak gitu. Dan yang mengerjakan adalah orang tua misalnya. Itu adalah masalahnya. Kemudian judul yang tepat seperti apa? Misalnya tadi masalahnya adalah anak-anak itu sudah minat belajarnya sudah rendah ya. Minat belajarnya rendah, mau dikasih solusi apa? Bagaimana cara meningkatkan minat belajar anak-anak selama pandemi COVID? Misalnya membuat
sanggar belajar yang ada di masyarakat ya. Misalnya pengembangan sanggar belajar untuk meningkatkan minat belajar anak usia dini selama pandemi COVID. Misalnya seperti itu judulnya ya. Kemudian outline. Outline itu adalah rancangan. Kira-kira nanti saya akan membahas apa saja. Tentunya membahas tentang minat belajar yang rendah. Misalnya yang pertama ya, kemudian penyebabnya apa? Faktor-faktornya apa? Kemudian sanggar belajar itu seperti apa? Siapa yang akan menggawangi? Siapa yang akan menyusun? Siapa yang akan bergerak di situ? Oh, bisa Bu, mahasiswa-mahasiswa yang ada di desa itu. Jadi nanti kita buat semacam kelompok atau komunitas gitu ya, yang isinya itu nanti membantu anak-anak yang minat belajarnya rendah. Dengan apa kegiatannya? Ya paling nanti di awal-awal kita mengajak anak-anak dulu untuk bermain bersama. Nah, nanti ketika anak-anak sudah terkumpul, kita cari kegiatan yang ada sisi edukatifnya. Misalnya kita buat acara kemah-kemahan, tapi di dalam situ kita ada percobaan-percobaan dan sebagainya. Itu pasti akan asyik sekali ya. Atau kita bikin rumah pohon gitu ya. Kayak gitu. Kumpulkan bahan dan sumber data yang diperlukan. Jadi sumber-sumber misalnya, kok kamu bisa tahu kalau sanggar belajar itu kegiatannya seperti ini? Saya pernah baca bukunya siapa gitu ya. Bukunya Munif Khotib tentang sekolahnya manusia. Itu mereka berbasis alam ya. Salah satunya misalnya membuat rumah pohon, bercocok tanam, kemudian berkebun dan sebagainya. Jadi ada sumber data yang diperlukan. Kemudian melakukan observasi yang jeli terhadap permasalahan ya. Observasi itu adalah pengamatan ya. Menggunakan seluruh indera kita untuk melihat permasalahan itu. Minat belajar rendah itu kenapa ya? Lah orang tuanya itu latar belakang sosial ekonominya juga nggak terlalu bagus ya. Terus ada juga yang HP atau fasilitas-fasilitas yang mendukung pembelajaran daring di desa saya itu tidak mumpuni, Bu. Sering mati listrik misalnya ya. Terus banyak yang belum punya HP gitu. Terus apa lagi ya kira-kira misalnya? Kita lakukan observasi. Kemudian memilih pendekatan yang tepat ya. Tadi sudah ya. Membuat sanggar belajar ya, pendekatannya. Kemudian buat kalimat pembukaan yang menarik. Jadi di dalam menulis karya tulis ilmiah itu tidak boleh istilahnya itu kita harus bisa menampilkan permasalahan dan solusi ya. Jadi di kalimat-kalimat pembuka itu kita kasih kondisi idealnya. Masalah itu kan gap ya, gap atau ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Nah, itu jadi di awal itu harus kalimatnya itu harus yang menarik. Sebagai contoh misalnya pandemi COVID ini sudah berjalan selama 2 tahun. Apabila kita telisik lagi apa yang sudah didapat dari anak-anak usia dini yang belajar dari rumah. Mungkin saja di daerah yang kondisi fasilitasnya bagus, mereka bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan menyenangkan, tetapi bagaimana di daerah desa misalnya. Kemudian kita sajikan berdasarkan data dari mana begitu ya, bahwasanya minat belajar di anak-anak PAUD di daerah pedesaan itu selama pandemi COVID cenderung menurun ya. Tidak ada peningkatan. Mereka justru menjadi lebih malas dalam melakukan aktivitas. Nah, jadi itu kan ada apa ya? Ada kalimat yang oh ternyata pembaca itu bisa melihat bahwa tidak semuanya itu ideal ya. Ada kondisi-kondisi yang itu dijadikan problem atau masalah di daerah lain. Kalimat juga harus efektif ya.
Jadi saya rasa sudah paham karena pernah belajar bahasa Indonesia semua. Kemudian nanti ketika sudah selesai itu karya tulis ilmiah baiknya di-review ya, di-review oleh orang lain. Misalnya diberikan kepada dosen ya, Bu, saya minta untuk di-review tulisan saya, barangkali nanti ada salah atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena kadang sudut pandang penulis dengan pembaca itu kan beda ya. Mungkin bagi saya, tulisan saya ini sudah perfecto, numero uno misalnya. Tapi dari sisi orang lain, agak susah ini dipahami kalimatnya ya. Terlalu kompleks misalnya. Jadi harus ada proses itu ya, proofreading namanya, proofreading. Nah, perumusan masalah itu harus aktual and up to date. Apa itu aktual and up to date? Ada yang bisa menjelaskan? Monggo silahkan kalau mau menjelaskan aktual and up to date. Up to date. Jadi mahasiswa itu sekarang ya silahkan siapa? Monggo. Jadi perbincangan di masyarakat itu. Kalau aktual itu yang benarnya. Oke, siapa ini namanya? Sambil saya kenalan ya. Ibu Bu, Siti Husniatul Amanah. Dari Tuban Bu. Ya. Oke, Siti tadi bilang kalau aktual itu benar-benar nyata, sedangkan up to date apa Mbak tadi? Sedang hangat dibicarakan di Oke, masyarakat. sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Ada lagi yang mau berkomentar? Aktual itu apa ya? Up to date itu apa? Ada? Ayo, enggak apa-apa, harus dilatih nih keberaniannya. Nggak salah, nggak dimarahi kok. Apa? Aktual itu yang sebenarnya, jadi yang benar-benar terjadi, Bu. Kalau up Bukan to date? cuma opini, faktanya. Apa? Kalau up to date? Ya sama tadi, Bu, yang apa? Sangat hangat, beritanya sangat apa ya? Lagi booming gitu, lagi dibicarakan. Oke. Namanya siapa? Ainun Nadifa, Bu. Siapa? Ainun Nadifa. Mbak Ainun ya. Dari mana, Mbak? Dari Gresik, Jawa Timur. Dekat ya. Oke, dari Mbak Siti sama Mbak Ainun tadi sudah mewakili ya. Aktual itu benar-benar terjadi ya. Bukan apa ya, opini, bukan isu gitu ya, tapi benar-benar itu nyata, itu terjadi. Ya. Soalnya kayak tadi tuh, pembelajaran daring itu kan nyata. Si penulis tidak membuat-buat, memang ada. Up to date itu adalah isu-isu yang terbaru, terkini, hangat, gitu ya. Jadi mungkin kalau 2 tahun yang lalu atau 3 bulan yang lalu, isu yang paling hangat itu adalah tentang pembukaan kembali sekolah ya. Karena virus COVID-nya kan 4 bulan yang lalu itu sudah belum ada yang varian Delta ya. Tapi ketika habis Lebaran itu, maka ada permasalahan baru yang lebih up to date ya. Ternyata banyak sekali pasien yang melonjak karena virus varian Delta, sehingga pembukaan sekolah tadi yang awalnya menjadi isu up to date menjadi digantikan oleh topik yang lain. Gitu. Jadi kalau teman-teman membuat karya tulis ilmiah, Bu, saya mau buat tentang metode ceramah. Itu nggak up to date, itu sudah jadul ya. Jadi harus yang kekinian, harus yang terbaru ya. Karena apalagi kalau masalah teknologi. Teknologi itu cepat banget berkembangnya. Hari ini misalnya ada HP yang keluaran
apa ya kalau HP sekarang? Yang RAM-nya sekian, mungkin minggu depan sudah yang RAM-nya sekian gitu ya, yang sudah aplikasinya sangat banyak gitu. Jadi harus baca-baca ya, harus baca-baca. Urgent di masyarakat. Urgent itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Ayo. Mendesak, Ibu. Penting. Ya, betul. Urgent itu penting, mendesak, perlu diselesaikan ya. Kalau tidak diselesaikan gimana, Bu? Ya, itu akan menjadi masalah-masalah yang lain, timbul masalah-masalah yang lain atau dampaknya itu besar. Misalnya teman-teman bikin KTI tentang cara meningkatkan atau cara menurunkan badan ketika pandemi COVID gitu ya. Mungkin itu menarik judulnya, tetapi nggak terlalu urgent di masyarakat ya. Kayak gitu. Yang lebih urgent kan pasti ada ya, ada yang lebih urgent daripada sekedar menurunkan berat badan. Gitu. Sesuai dengan disiplin ilmu. Teman-teman ini sebenarnya kalau di jurusan PAUD itu bisa dibilang multidisiplin. Apa itu multidisiplin, teman-teman? Multi itu banyak, disiplin itu yaitu ilmu banyak. Jadi teman-teman itu nanti bisa belajar psikologi ya, bisa belajar tentang kesehatan, belajar tentang seni, belajar tentang teknologi, bahasa dan sebagainya. Tapi harus disesuaikan ya, konteksnya itu anak usia dini. Kalau teman-teman misalnya mengambil masalah yang kaitannya dengan pendidikan orang atau pendidikan menengah atas, tentunya itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Kalau misalnya orang tua, Bu, orang tua kira-kira masih ada kaitannya nggak dengan anak usia dini? Ada ya, orang tua. Kemudian guru juga bisa. Kemudian misalnya masyarakat, ya, masyarakat juga bisa. Misalnya yang mendukung tentang lingkungan yang ramah anak, gitu ya. Bagaimana stakeholder di masyarakat seperti misalnya Bu RT, Bu RW, kemudian PKK, ya, Posyandu itu kan termasuk PAUD juga, dan itu yang dikelola oleh masyarakat. Ya, jadi harus dilihat cakupannya. Jangan meneliti misalnya pendidikan anti narkoba untuk anak SMA misalnya. Ya itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu ya. Jadi harus disesuaikan. Pengembangan hipotesis ya. Jadi ketika kita menemukan masalah itu kita ada yang namanya pemikiran yang menduga-duga gitu ya. Menduga-duga. Kayak tadi misalnya minat belajar anak itu rendah. Kita kan pasti ada praduga ya, praduga. Oh, kenapa ya? Penyebabnya apa ya? Atau kadang ya kita kan berprasangka ya. Nah, prasangka itu namanya hipotesis. Hipotesis, dugaan sementara. Lesti mendapatkan mahar 1 miliar. Kita kan pasti menduga-duga toh. Oh ini mungkin karena apa gitu ya. Saya tidak mau bergosip. Cuma memberikan contoh yang ini ya sesuai dengan realita. Kemudian biasanya hipotesis itu juga memberikan semacam ruang imajinasi untuk menulis ya. Oh kalau misalnya minat belajar anak PAUD itu rendah, berarti nanti aku misalnya kalau buat sanggar belajar tadi itu bagaimana agar bisa meningkatkan minat belajar. Anak-anak ini kan senangnya bermain. Aku mau desain nih permainan-permainan yang beda dari sekolah, yang bisa menarik minat belajar mereka dulu deh. Apa ya kira-kira? Oh mungkin aku mau bikin semacam jadwal ya. Kalau Senin misalnya jadwalnya bikin-bikin ya, atau art and craft gitu ya.
karena di dekatku itu dekat pantai, maka bahan-bahannya juga aku peroleh dari pantai. Misalnya ada kerang, kemudian ada pasir, ada ranting-ranting dan sebagainya. Ini mengarahkan imajinasi penulis. Kemudian hipotesis itu juga menyesuaikan jenisnya, tidak harus formal. Data pendukung hipotesis ya. Jadi misalnya tadi sudah ada ide bahwa untuk mengatasi minat belajar adalah membuat sanggar belajar dengan kegiatan-kegiatan bermain. Oh, aku itu juga pernah lihat nih di penelitian di luar bahwa pemanfaatan barang-barang di sekitar tempat tinggal atau namanya STEM ya, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics itu, bukan STEM, lost part ya, lost part atau bahan-bahan yang berasal dari yang bisa dibongkar dan dipasang. Bisa kayu, bisa kerang, bisa macam-macam itu tadi. Data kuantitatif maupun kualitatif ya. Kuantitatif itu angka, sedangkan kualitatif itu lebih ke kata-kata atau kalimat begitu. Data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang berasal dari sumber utama, sedangkan data sekunder itu dari sumber tambahan. Sebagai contoh ya, misalnya saya mau mencari data tentang tadi pernikahannya Lesti ya, mahar gitu ya. Sumber primernya siapa? Ya jelas Lesti dan Bilar ya. Tapi ada data sekundernya, misalnya dari koran gitu ya. Jadi tidak langsung dari sumber pertamanya gitu. Artikel menjadi lebih utuh dan akurat ya. Jadi kalau ada data-data pendukung, tentunya artikel itu tidak hanya sekedar opini, tapi juga faktual dan akurat atau bisa dipercaya. Pengujian hipotesis itu nanti di pembahasan ya, di bab 2 dibahas. Kemudian apakah tadi ide-ide yang kita bangun secara imajinatif tadi bisa diterima atau ditolak. Oh, ternyata penggunaan lost part khususnya dari benda-benda yang ada di sekitar saya itu bisa digunakan karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh siapa gitu. Jadi, oh bisa diterima nih gitu. Nah, bersumber pada teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya, kemudian menyimpulkan inti KTI beserta memberikan saran atau rekomendasi. Jadi, di pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar anak usia dini adalah dengan membentuk sanggar belajar di mana di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas bermain gitu ya yang melibatkan berbagai bahan yang ada di sekitar. Gitu misalnya. Bisa jadi bahan-bahan yang di sekitar itu menyesuaikan potensi yang ada di lingkungan itu. Misalnya kalau di daerah gunung ya bisa menggunakan ranting pohon, biji pinus, kemudian daun cemara dan sebagainya. Mungkin rekomendasi itu ini ya, saran atau apa ya istilahnya? Saran atau masukan untuk orang lain ya, masukan untuk orang lain. Jadi mungkin hal ini bisa diterapkan jika kondisi dan situasi lingkungannya sama, atau mungkin bisa dikembangkan di daerah-daerah yang lain dengan bahan yang disesuaikan begitu. Nah, ini bagian awal ya laporan penelitian. Ini nanti pasti sudah dibahas ya, nanti di semester 3 ada halaman sampel, judul, abstrak. Abstrak itu adalah saripati dari isi laporan atau makalah. Biasanya hanya 200 sampai 300 kata gitu ya. Kemudian bagian inti ada pendahuluan, kajian, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Bagian akhir ada daftar pustaka ya. Ada lampiran, daftar riwayat hidup. Sedangkan kalau laporan penelitian yang versi pendek itu berupa makalah, artikel itu hanya ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan rekomendasi dan daftar pustaka gitu.
pas ya sepertinya waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin untuk selanjutnya bisa kalau ada pertanyaan monggo. Saya sangat senang sekali jika teman-teman bertanya dan berdiskusi. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Nuril ya. Terima kasih Bu Eka atas paparan yang begitu menarik dan sangat bermanfaat sekali, terlebih untuk kita yang sangat membutuhkan informasi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti ketika setelah saya mempersilahkan, lalu silakan hidupkan mikrofonnya dan menyebutkan nama, kelas, nama kelompok, dan juga pertanyaan. Kami hanya membuka satu sesi tanya jawab dengan jumlah maksimal 3 penanya. Apabila terkendala sinyal, diperbolehkan bertanya melalui kolom chat. 3 penanya tercepat akan kami pilih dan kami persilahkan bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya. Oke, ini sudah ada 4 orang ibu yang raise hand. Mungkin bisa dari Dek Sofia. Silakan aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofia dari kelas 1C kelompok 9 perawat. Saya mau bertanya Ibu, begini Bu, bagaimana tips dan trik dalam mencari ide KTI? Karena dari dulu saya jika mengikuti LKTI selalu kendalanya di muter-muter di ide Ibu. Seperti Ibu yang bilang tadi, misalnya jika membuat teknologi bingung Ibu, ini alatnya mau diapain, begitu Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sofia. Langsung dijawab atau gimana Mbak Nuril? Mungkin bisa langsung dijawab Ibu. Oh iya, baik. Baik Mbak Sofia, awalan yang bagus ya sebenarnya kalau sudah pernah istilahnya membuat KTI, bahkan sudah sempat mencari ide, itu menjadi awalan yang bagus. Nah, kemudian bagaimana tips dan triknya? Sebenarnya itu hanya persoalan wawasan kita tingkatkan ya. Bagaimana misalnya Mbak Sofia ini kemudian mencari idenya itu jangan mendadak dalam artian begini, sebuah karya itu kan melalui proses yang panjang ya, kemudian pola pikir kita itu juga harus dibangun terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang bisa Mbak Sofia lakukan adalah lakukanlah habit untuk membaca apapun yang kaitannya dengan, kalau Mbak Sofia itu lebih kepada minatnya di teknologi, berarti cari tahu teknologi-teknologi yang kaitannya dengan PAUD itu sekarang apa saja sih yang sedang ngetren. Oh, sekarang sudah ada aplikasi yang membantu administrasi guru, sudah ada. Ada lagi teknologi yang berbasis augmented reality, misalnya kayak gitu. Oh, ada lagi teknologi yang memudahkan orang tua untuk memantau anaknya di sekolah. Nah, harus banyak membaca, ya itu yang pertama. Jadi yang kedua, banyak-banyaklah diskusi dengan teman atau rekan yang memiliki passion yang sama. Misalnya kalau teknologi, kita sebagai orang PAUD mungkin akan lebih mendalami terkait dengan persoalan pembelajaran anak usia dini. Tapi kalau masalah kayak bagaimana memprogram, bagaimana mendesain sebuah teknologinya itu, kita perlu yang namanya diskusi ya, diskusi. Misalnya Mbak Sofia ini ketika menjadi maba sudah punya teman anak infor. Nah, itu bisa digali. Aku tuh menemukan beberapa aplikasi yang seperti ini loh, misalnya. Bisa nggak sih ini di kita? Jadi ide itu tidak harus baru ya. Kita itu bisa memodifikasi atau bisa tidak harus meng-create, tapi kita bisa memodifikasi atau menambah unsur kebaruan dari karya yang sudah ada. Misalnya di Mbak Sofia menemukan bahwa teknologi augmented reality itu ternyata ada kelemahannya.
Kelemahannya apa misalnya? Oh, ternyata selama ini augmented reality itu hanya digunakan untuk objek-objek yang kaitannya dengan misalnya hewan, kemudian tumbuhan. Belum ada augmented reality yang membahas tentang batik. Nah, kebaruan itu kan kemudian ketemu toh Mbak Sofia. Tidak harus baru bikin teknologi yang sangat canggih enggak, tapi dilihat dari celah orang lain, teknologi orang lain itu kita bisa lihat apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu tips dan trik dari saya. Jadi banyak membaca, kemudian diskusi, cari kelemahan dari teknologi yang sudah ada, kemudian ciptakan kebaruan atau novelty itu tadi, sehingga bisa membuat karya yang baru. Kalau jiplak, nah itu yang tidak boleh sama persis, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ada unsur-unsur kebaruan, itu boleh. Gitu. Itu Mbak Sofia. Ya Ibu, baik, terima kasih, jelas, sangat paham saya Ibu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dek Sofia atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa Dek Ainun Nadifah mungkin untuk mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya. Ya Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Nadifah, saya dari kelas 1C kelompok 9. Bu, saya mau nanya, ini kan tadi ada pembuatan esya ya, dan di beasiswa kebanyakan disuruh membuat esya. Nah, bagaimana caranya membuat esya yang baik, Bu, biar bisa jadi yang lolos gitu, Mas. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Ainun. Jadi isai itu ada yang isai ilmiah, ada yang isai yang opini sendiri ya. Biasanya kalau beasiswa, sepengalaman saya itu yang opini sendiri, isai gitu. Kadang juga sudah ditentukan, misalnya kayak isai tentang harapan 10 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, tentunya dalam membuat isai itu harus ada apa ya istilahnya, harus dipaparkan secara jelas. Jelas dalam artian instruksinya apa. Kalau misalnya motif itu juga sebenarnya isai, motivasi diri gitu ya. Tapi kalau misalnya isai tentang kontribusi kita terhadap Indonesia, berarti isainya harus tentang itu. Nah, bagaimana cara membuat isai atau kontennya itu selain jelas? Yang pertama harus ini, kalau misalnya itu berkaitan dengan diri kita, maka kita harus menyajikan data yang benar-benar kita lakukan. Dalam artian misalnya kontribusi saya 10 tahun ke depan. Kita cantumkan dulu bahwa kontribusi yang pernah saya lakukan itu apa. Jadi jangan langsung ke 10 tahun ke depan. Orang itu kan menilai, oh ini anak atau mahasiswa itu kan berproses ya. Jangan-jangan nanti 10 tahun ke depan muluk-muluk dia mau bikin sekolah, dia mau bikin pesantren, tapi hari ini dia tidak ada action misalnya. Ya ceritakan dulu kondisimu sekarang seperti apa. Saya sekarang aktif di komunitas ini. Peran saya apa? Promosikan dirimu. Ya, kalau di beasiswa itu selalu saya bilang, promosikan dirimu. Agar kita bisa berpromosi tentunya kita harus menabung, betul? Menabung. Menabung dalam artian kita harus ikut ini, itu, organisasi ini, organisasi itu. Tidak bisa misalnya sekarang kita tidak ikut apa-apa, kemudian kita ceritakan, itu kan pasti kosong ya, kosong. Tapi kalau kita sudah menabung ya, ibaratnya Mbak Ainun ini nanti S2-nya pengen beasiswa gitu kan. Nah, selama S1 ini harus menabung. Menabung apa? Menabung aktivitas yang aktivitas sosial, keikutsertaan organisasi, lomba-lomba harus ditabung. Nah, ketika nanti disuruh membuat isai ini, ada yang dituliskan. Ya, ada yang dituliskan, saya pernah ikut ini, saya pernah menjadi asisten dosen, saya pernah menjadi ketua ini, kontribusi saya seperti ini. Harapan saya nanti ketika lulus S2,
keilmuan saya bertambah, kemudian saya bisa menjadi akademisi, sekaligus menjadi praktisi dan bisa membuat sekolah. Jadi logis gitu loh. Logis. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk detailnya itu tergantung beasiswanya ya, Mbak. Tapi kalau secara umum, apalagi yang berbau-berbau kementerian ya, kebetulan saya dapatnya itu yang LPDP, itu biasanya seperti itu. Kontribusi yang akan kamu berikan kepada negara itu seperti apa. Itu harus jelas. Ya, jadi jangan sampai kita sudah dibiayai ya, sudah dikasih funding, tetapi ketika kita lulus, kita tidak ada kontribusi, tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Seperti itu kalau yang beasiswa, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Dea Ainun Nadifah. Mungkin selanjutnya dari Dek Marsanda Sita, silakan mengaktifkan mikrofonnya dan dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya Marsanda Sita Ramadan, kelas 1C, kelompok 7. Kan KTI kan bersifat aktual, up to date, urgent, dan disiplin ilmu. Apakah opini dan isu boleh dilampirkan dalam pembuatan karya tulis ilmiah, Bu? Terima kasih. Oke, baik, Mbak Marsanda Sita Ramadan ya. Jadi opini itu kan pendapat ya, pendapat seorang penulis begitu. Nah, di dalam sebuah karya tulis ilmiah, pendapat seorang penulis itu harus didukung oleh sumber yang terpercaya. Misalnya seperti ini. Hari ini cuacanya sangat cerah sekali ya. Mataharinya bersinar terang, langitnya berwarna biru. Ini adalah opini saya. Saya bisa memberikan bukti bahwa hari ini itu cerah. Sebagai contoh, berdasarkan laporan cuaca pada hari ini, bahwa suhu dan letak matahari misalnya, itu berada di titik sekian. Jadi, opini kita itu ada apa ya, Mbak? Ada dasarnya begitu loh. Jadi boleh dimasukkan di dalam KTI asalkan ada data yang mendukung. Tidak sekedar, oh si A itu memiliki masalah tentang keterlambatan bicara, tapi tidak ada data yang mendukung. Itu kan namanya judgement ya. Dari 10 anak, 5 anaknya adalah anak yang misalnya susah untuk berkonsentrasi, titik. Itu adalah opini. Opini saya sebagai observer. Dibuktikan dengan apa? Nah, kelima anak tersebut ketika saya amati, dia ketika diajak untuk berkomunikasi itu cenderung lari-lari. Tidak bisa menjawab pertanyaan dari orang dewasa. Jadi ada bukti-bukti gitu. Jadi opini, kemudian ada bukti-bukti. Baik itu buktinya dari hasil observasi maupun dari data-data yang sudah ada. Itu boleh, Mbak. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dek Marsanda. Karena waktunya masih ada, mungkin saya buka satu pertanyaan lagi. Silakan Dek Anindra Retno untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Nuril atas kesempatannya. Dan di sini perkenalkan saya Anindra Retno Lestari dari kelas 1C kelompok 7. Untuk Ibu Eka, saya mohon izin bertanya, Bu. Tadi Ibu sudah memaparkan pada bagian pengembangan hipotesis. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, Bu, hipotesis KTI itu menyesuaikan jenisnya atau tidak harus formal. Nah, yang tidak harus formal ini maksudnya seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Anindra. Jadi hipotesis itu kan dugaan sementara ya, dugaan sementara. Kalau di dalam penelitian itu hipotesis itu
dijelaskan secara formal. Jadi ada formatnya gitu loh. Sebagai contoh misalnya penelitian kuantitatif ya, korelasi katakanlah seperti itu. Hipotesisnya pasti sudah ada pakemnya, misalnya ada hubungan antara tingkat pendapatan orang tua dengan status gizi anak. Jadi sudah ada pakemnya. Hipotesis HA, H0-nya itu sudah ada. Tetapi kalau di dalam KTI yang istilahnya non formal ya, yang hanya terdiri dari pendahuluan, metodologi dan sebagainya. Hipotesis itu bisa berada di pendahuluan dan itu bisa dipaparkan secara non formal. Jadi misalnya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ternyata metode eksperimen ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa anak usia dini. Nah, itu kan dugaan sementara. Jadi tidak harus ada hubungan. Kalau yang penelitian-penelitian skripsi, tesis, disertasi itu sangat formal. HA, H0-nya itu di bab 2. Ya. Tapi kalau yang di KTI yang non formal seperti artikel, kemudian esai ilmiah, itu biasanya hanya dipaparkan secara apa ya istilahnya non formal tadi, dengan kalimat-kalimat yang apa ya istilahnya kalimatnya bebas, tetapi intinya menguatkan bahwa apa solusi yang kita tawarkan itu bisa mengatasi permasalahan itu. Tentunya berdasarkan istilahnya data-data dan teori yang sudah ada. Maka penulis berpendapat bahwa metode ini dapat meningkatkan kemampuan ini, misalnya seperti itu. Dan nanti di pembahasan itu baru itu dibahas ya. Klimaks pembahasan tadi adalah klimaks hipotesis ya. Kok bisa metode eksperimen meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Oh, ternyata komponen atau langkah-langkah dalam metode eksperimen itu banyak sekali. Guru menanya, guru memberikan peluang, memberikan kesempatan anak untuk mencoba sendiri. Adanya error, trial and error, dan sebagainya. Pembuktiannya ada di pembahasan itu. Jadi, hipotesis itu harus dibuktikan. Dibuktikan, kemudian nanti di akhir itu ditarik kesimpulan. Intinya seperti itu, Mbak. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Nanti di semester ya, sama-sama. Nanti di semester 7 itu insya Allah, kan saya juga ngampu metode kuanti ya, nanti bisa saya contohkan yang hipotesis yang formal itu yang ada di skripsi, di tesis kayak gitu. Oke, bagaimana Dek Anindra Retno? Apakah sudah bisa dipahami? Iya, sangat bisa, Kak. Terima kasih. Karena sesi tanya jawab sudah selesai, dan nanti bagi teman-teman yang masih penasaran atau masih ingin tahu lebih lanjut mengenai KTI, mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk membahas KTI lebih lanjut, atau nanti bisa tanya-tanya saat mata kuliah KTI kepada dosen pengampunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dengan pertanyaan yang sangat menarik, dan saya yakin teman-teman di sini semuanya menyimak penjelasannya dan kepo tentang KTI. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Eka atas penjelasannya. Baik teman-teman, diskusi kita kali ini sangat menarik. Saya kita dibatasi oleh waktu, mungkin di lain kesempatan kita melanjutkan diskusi. Sebelum saya akhiri, saya beri kesimpulan terlebih dahulu untuk pelatihan KTI pada pagi hari ini. Dalam penulisan KTI tidak hanya membutuhkan ilmu saja, tetapi perlu kesadaran dan pengorbanan. Mahasiswa perlu belajar KTI karena untuk memudahkannya melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa dan untuk mengasah pola pikir yang kreatif, kritis, dan produktif. Karya tulis ilmiah disusun untuk membahas suatu permasalahan, dan permasalahan yang diangkat pada suatu karya ilmiah adalah permasalahan-permasalahan yang aktual serta up-to-date. Ada beberapa jenis KTI dan kesemuanya hampir memiliki persamaan yang membedakannya
penerapannya hanya pada sistematikanya dan metode analisisnya. Kemudian memunculkan sebuah ide, kita dituntut untuk membiasakan membaca dan memperbanyak diskusi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun untuk Ibu Eka. Pergi ke pasar naik becak ini, nanas sama hati. Terima kasih banyak dari kami pada Ibu Eka yang baik hati. Ya, Baiklah. saya nggak bisa pantun ya Mbak. Ya saya ucapkan sama-sama kepada HMP maupun kepada teman-teman adik-adik ini ya, adik-adik mahasiswa baru. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Tetap semangat. Sampai nanti jam berapa Mbak Nuril acaranya? Setelah ini sudah selesai Ibu, setelah penutupan. Oh iya, tetap semangat ya. Oke Bu. Baik, marilah kita tutup acara ini dengan membaca bacaan undala bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ibu Eka yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi kepada kita yang sangat bermanfaat. Sekian untuk acara pelatihan karya tulis ilmiah pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat secara simbolis kepada pemateri. Kepada yang bertugas disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka. Mohon diterima sertifikat dari kami. Terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian acara telah kita lewati dengan baik. Terima kasih kepada moderator dan pemateri kita yang telah memberikan ilmunya, serta para peserta yang telah mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman maba, jangan lupa nanti siang masih ada pelatihan selanjutnya ya, yaitu pelatihan public speaking. Terima kasih. Ya, Kak. Iya, Kak. Silakan meninggalkan room Zoom. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam.